Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, Anda dan saya serta kita semua sering mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Tetapi seringkali kita tidak berlaku seperti anak-anak terang yang senantiasa mengutamakan kebenaran dan kehendak Allah yang sungguh terjadi di dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita hanya menunjukkan apa yang memuaskan ambisi kita, apa yang memuaskan nafsu kita, meskipun seringkali hanya didasarkan pada kewajiban dan bukan ketulusan hati. Kita berpantang dan berpuasa hanya karena supaya dipandang bahwa kita orang yang mengenal Tuhan. Tetapi hendaknya Anda dan saya serta kita semua berani menjadi pewarta kebenaran yang sejati. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa melalui Sardak, Mesak, dan Abednego yang Kau lindungi dari api yang membakar mereka, dan karena mereka tetap setia menyembah kepadamu, Engkau menunjukkan kebesaran-Mu. Lindungilah kami pula dari segala mara bahaya ketika kami menghadapi tantangan dan pergulatan iman di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hidup di dalam iman yang benar sebagaimana yang Allah kehendaki tidaklah mudah, terutama di dalam kehidupan nyata di dalam dunia kita sekarang, di mana yang salah ketika diulang-ulang menjadi kebenaran dan yang benar dibuat seolah-olah nampak tidak benar. Tetapi Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman diajak untuk meneladan dari ketiga umat Allah yang dikatakan dalam kitab Nabi Daniel. Kita diajak untuk meneladan Sardak, Mesak, dan Abednego yang mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua, beriman yang sejati justru memerdekakan. Beriman yang benar justru membawa keselamatan dan sukacita serta berani berdiri tegak di dalam penderitaan demi sebuah kebenaran yang sejati. Tetapi seringkali kita malu mengakui apa yang kita imani. Bahkan kita malu bersaksi. Seringkali kita berteriak-teriak tentang nilai-nilai kekristenan. Tetapi seringkali juga kita mengingkarinya di dalam perbuatan nyata kita. Seringkali kita berbicara tentang kasih yang didasarkan pada kitab suci. Tetapi seringkali hidup kita di dalam lembaran kehidupan kita yang nyata tidak mendasarkan gaya dan cara hidup kita berdasarkan kitab suci. Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali di dalam masa pantang dan puasa. Pantang dan puasa pada masa Prapaskah bukanlah sekedar ritual semata, bukanlah tradisi tahunan yang kita miliki. Tetapi ini adalah masa di mana kita diajak untuk memurnikan hati kita, memurnikan cara hidup kita di dalam menanggapi panggilan Allah sebagai wujud iman kita. Mestinya semakin beriman, kita semakin berani mengkonkretkan akan kasih Allah yang kita imani di dalam persiaran hidup kita. Percayalah, barang siapa mengandalkan Tuhan, ia akan dijaga dan diselamatkan. Meskipun caranya tidak seperti yang kita pikirkan dan tidak seperti dalam logika kita. Tuhan sungguh Maha tahu
Tuhan sungguh luar biasa. Ketika kita berbicara dengan Allah, mestinya kita sadari betul bahwa kita berbicara dengan pribadi yang konkret, bukan pribadi yang kabur dan yang jauh dari kehidupan kita. Itulah yang diingatkan kepada kita oleh Ignatius Loyola. Di dalam perjalanan persiaran hidup rohani kita, mestinya ketika kita mengaku diri sebagai murid Kristus, mengaku diri sebagai anak-anak Allah, mestinya Anda dan saya serta kita semua hidup tetap dalam firman-Nya. Maka kita barulah benar dikatakan sebagai murid-Nya dan akan mengetahui kebenaran yang sejati yang Allah kehendaki. Dan kebenaran itu mestinya memerdekakan dan bukan membuat kita terbelenggu melaksanakan ritual keagamaan, bukan hanya sekedar karena kewajiban, tetapi karena pembaharuan yang hendak kita capai. Tetapi seringkali kita justru menjauh daripadanya. Justru kita senang tinggal di dalam dosa dan menjadi hamba dosa dengan menjadi pribadi yang munafik. Kita rajin berdoa, kita rajin berpuasa, tetapi hanya sebatas dipandang dan ingin dianggap sebagai orang yang suci dan kudus. Ingatlah, Yesus dengan tegas mengingatkan Anda dan saya serta kita semua di dalam Injil suci menurut Yohanes. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Jika kita ingin di dalam kebahagiaan dan tinggal bersama dalam sukacita bersama Allah, mestinya kita menjauhi cara-cara dan hidup yang didasarkan pada kepuasan semata, yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, yang membuat kita hidup bahagia secara cepat. Tuhan mengendaki Anda dan saya serta kita semua agar kita tidak menjadi hamba dosa. Maka masa pantang dan puasa mengajak kita untuk mengolah diri kita, agar kita mampu mengontrol kata-kata kita, agar kita mampu dengan bijaksana menata kata di dalam komunikasi. Mestinya semakin kita beriman, semakin tahu mana yang harus dikatakan, mana yang harus dilaksanakan, dan mana yang harus dihidupi dengan tindakan nyata dan bukan sekedar kumpulan kata. Orang beriman akan senantiasa memerdekakan dan bukan menjadi candu agama, melainkan agama dihadirkan sebagai sarana penyelamatan. Beriman berarti berlaku sebagai anak-anak Allah, melaksanakan perintah Tuhan dan bertindak sebagai anak-anak terang dengan bijaksana. Tentu dia hadir bukan untuk sekedar dipandang suci, tetapi karena dia hadir untuk menjadikan dirinya sebagai tanda kebenaran dan keselamatan yang sejati. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, Allah telah memindahkan kita ke dalam Putranya yang terkasih. Dalam Dialah kita memperoleh penebusan di dalam darahnya demi sebuah penghapusan dosa. Jangan sia-siakan rahmat yang istimewa ini dengan membuang waktu hidup kita dengan perbuatan yang sia-sia. Mari kita bertobat, mari kita kembali, mari kita hidupi iman, bukan sekedar supaya dipandang suci, tetapi karena kita ini adalah anak-anak Allah yang mestinya berlaku kudus sebagaimana Allah adalah kudus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.